Halo semuanya, perkenalkan nama saya Maria Basilika Lie dengan NIM 24170 dari Prodi S1 Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Pendidikan Ganesha. Jadi di sini saya akan membahas topik mengenai pertumbuhan ekonomi Indonesia. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas akhir ujian semester mata kuliah pengantar ekonomi yang diampu oleh Ibu Anisha Dewi. Jadi di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu materi dari pertumbuhan ekonomi Indonesia secara garis besar, yaitu yang pertama ada pendapatan nasional. Jadi pendapatan nasional adalah jumlah total nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara dalam periode tertentu. Pendapatan nasional merupakan salah satu indikator penting untuk menggambarkan tingkat kegiatan ekonomi dan kesejahteraan suatu negara. Pendapatan nasional memiliki beberapa manfaat, diantaranya menggambarkan tingkat kegiatan ekonomi yang dicapai oleh suatu negara, menggambarkan perubahan dan pertumbuhan tingkat kegiatan ekonomi suatu negara dari tahun ke tahun, membantu membuat perkiraan tentang perekonomian negara di masa yang akan datang. Beberapa faktor yang mempengaruhi pendapatan nasional diantaranya ada kualitas sumber daya manusia, potensi sumber daya alam, jumlah modal yang digunakan, tingkat teknologi yang digunakan, stabilitas keamanan, dan kebijakan pemerintah. Adapun konsep dari pendapatan nasional, yaitu produk domestik bruto atau PDB, produk nasional bruto atau PNB, produk nasional neto atau PNN, produk nasional neto atau PN, pendapatan personal atau PP, dan pendapatan disposable. Yang kedua ada usaha pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Beberapa usaha untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah pembangunan pabrik di kawasan industri, peningkatan teknologi produksi, peningkatan ekspor komoditas, penggunaan produksi dalam negeri, pemanfaatan ekonomi digital, pengembangan ekonomi hijau, pengembangan UMKM, hilirisasi industri sawit dan sumber daya alam, dan reformasi sektor keuangan. Selanjutnya saya akan membahas mengenai studi kasus dari pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dikutip dari artikel Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, ekonomi Indonesia pada triwulan 3 per 2024 mampu tumbuh sebesar 4,95% year over year, 1,5% quarter to quarter, atau sebesar 5,03% CTC. Di tengah masih tingginya ketidakpastian dan berbagai tantangan global yang masih membayangi, seperti fragmentasi geoekonomi, ketegangan geopolitik, hingga proyeksi ekonomi global yang tumbuh 3,2% pada tahun 2024 dan 2025, di mana masih di bawah rata-rata historis. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto dalam konferensi pers pertumbuhan ekonomi triwulan 3 per 2024 di kantor Kemenko Perekonomian Selasa 5 November 2024 mengatakan bahwa memang berdasarkan historikal kuartal ketiga relatif turun sedikit dibandingkan kuartal-kuartal sebelumnya. Tentu kita berharap kuartal keempat bisa lebih baik lagi, dan kontribusinya walaupun dari kuartal ke kuartal masih naik sebesar 1,5%. Kalau kita bandingkan 3 kuartal awal sampai dengan kuartal 3 sekarang, kita masih tumbuh 5,03%. Artinya kita bisa tumbuh 5,03%, kita masih bisa berharap bahwa perekonomian kita bisa jaga di akhir tahun, masih di level 5 sesuai dengan APBN kita. Sebagaimana siklus triwulan, pada triwulan 3 pertumbuhan ekonomi cenderung menurun dibandingkan triwulan sebelumnya. Apabila pada triwulan ini tidak ada dorongan event besar dan khusus seperti hari besar keagamaan atau libur anak sekolah seperti triwulan sebelumnya. Tingkat pertumbuhan ekonomi triwulan 3 per 2024 didukung oleh inflasi yang rendah dan terkendali di rentang sasaran 2,5% plus minus 1%, yaitu 1,71% di bulan Oktober 2024. Dengan rasio utang yang terkendali pada 39,4% di bulan Juni 2024. Kinerja ekonomi Indonesia juga tetap solid, bahkan lebih baik dibandingkan negara maju atau negara berkembang lainnya seperti Singapura 4,1%, Arab Saudi 2,8%, dan Meksiko 1,5%. Seluruh komponen pengeluaran juga mengalami pertumbuhan positif. Konsumsi rumah tangga tumbuh 4,91% dan menjadi sumber pertumbuhan tertinggi sebesar 2,55% yang didorong oleh peningkatan di sektor hotel dan restoran. Sementara itu, PMTB tumbuh sebesar 5,15% yang didorong investasi dari pemerintah dan swasta, terutama dalam pembangunan infrastruktur.
Semua sektor lapangan usaha juga mengalami pertumbuhan positif dengan 5 sektor utama yang berkontribusi sebesar 64,94%, sektor transportasi dan pergudangan tumbuh paling tinggi mencapai 8,64% sejalan dengan peningkatan jumlah penumpang dan pengiriman barang. Sektor makanan dan minuman tumbuh 8,33% seiring meningkatnya jumlah kunjungan Wisman, MIC dan event internasional seperti MotoGP Mandalika dan PON 21. Secara spesial, pertumbuhan ekonomi terjadi di seluruh wilayah meski ada perlambatan di beberapa wilayah seperti Sumatera, Sulawesi, dan Maluku, Papua. Wilayah Jawa, Kalimantan, Bali, dan Nusa Tenggara menunjukkan pertumbuhan yang lebih kuat dibandingkan dengan wilayah lainnya. Pertumbuhan ekonomi di Indonesia juga semakin berkualitas terkait dengan angka jumlah penduduk yang bekerja bertambah 4,79 juta menjadi 144,64 juta orang dibandingkan Agustus tahun 2023 kemarin. Sementara pengangguran pun berkurang 0,39 juta atau 390 ribu menjadi 7,47 juta orang, kata Menko Airlangga. Proporsi pekerja formal meningkat menjadi 42,05%, lebih tinggi dari Agustus 2023, 40,89%. Yang utamanya didorong oleh meningkatnya pekerjaan dengan status karyawan, buruh, pegawai yang tumbuh sebesar 3,44% dari tahun ke tahun. Lebih lanjut, Menko Airlangga juga memaparkan strategi kebijakan pemerintah untuk mengakselerasi pertumbuhan di kuartal keempat tahun 2024. Pertama, menjaga daya beli dengan memperpanjang insentif fiskal PPN DTB dan PPNBM DTB untuk properti dan otomotif, meningkatkan kuota FLPP, meningkatkan pemanfaatan JKP, mendorong pemanfaatan dana JKK, dan mendorong kewirausahaan melalui KUR. Kedua, meningkatkan nilai tambah sumber daya alam melalui peningkatan hilirisasi pada 26 komunitas sumber daya alam. Kemudian, untuk meningkatkan sumber daya saing ekonomi, beberapa hal telah dilaksanakan, baik itu untuk mendorong pemanfaatan proyek strategi nasional, pengembangan kawasan industri, kawasan ekonomi khusus, dan insentif tax holiday yang sudah diberlakukan melalui PMK nomor 69 tahun 2024. Setelah saya menjelaskan studi kasus tadi, berikut solusi sederhana untuk mendorong pertumbuhan ekonomi pada triwulan 3 2024. Yang pertama, hilirisasi industri. Mengelola bahan mentah menjadi produk jadi agar memiliki nilai tambah lebih tinggi, misalnya pengelolaan nikel menjadi baterai. Yang kedua, peningkatan investasi. Mendorong investasi khususnya di sektor manufaktur dan teknologi untuk menciptakan lapangan kerja baru. Yang ketiga, penguatan konsumsi. Memberikan insentif pajak dan bantuan sosial untuk menjaga daya beli masyarakat. Yang keempat, stabilitas keuangan. Menjaga stabilitas keuangan dengan kebijakan moneter yang mendukung pertumbuhan seperti suku bunga yang kompetitif. Jadi, langkah-langkah ini bertujuan untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi di tengah tantangan global. Jadi saya ingin mengajak teman-teman semua, mari kita ambil peran untuk mendukung ekonomi Indonesia dengan cara yang pertama, belanja produk lokal. Dengan membeli produk dalam negeri, kita membantu UMKM dan ekonomi Indonesia. Yang kedua, ciptakan inovasi. Jika punya usaha, buat produk yang bernilai tambah agar lebih kompetitif. Yang ketiga, mulai berinvestasi. Gunakan dana yang ada untuk investasi di bidang yang mendukung pertumbuhan ekonomi. Yang keempat, kelola keuangan dengan bijak. Jaga pengeluaran agar daya beli tetap stabil dan ekonomi tetap bergerak. Kita bisa menjadi bagian dari solusi. Ayo bersama bangun ekonomi Indonesia. Sekian pemaparan materi dari saya. Saya mohon maaf jika ada salah dalam penyebutan kata. Sekian dan terima kasih.